Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita masih dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan bimbingan beliau agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang tertipu. Pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali tentang orang-orang yang tertipu dari ahli iman, dan ketertipuan mereka mirip dengan ketertipuannya orang-orang yang tidak beriman, yaitu menipisnya keimanan tentang hari akhir, sehingga yang diutamakan di dalam menjalani hidup ini adalah urusan dunianya. Kemudian selanjutnya kita akan bersama Imam Ghazali dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang orang-orang yang tertipu dari orang-orang yang mempunyai ketaatan kepada Allah. Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat. Dalil. Yang ketiga, fasal tsalis, yang ketiga adalah wa yakrubu minhu, dan mendekati ketertipuan orang-orang yang sebelumnya. Jadi tingkat ketertipuan yang paling dasar adalah ketertipuan orang kafir. Baru menyusul berikutnya adalah ketertipuan ahli iman yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini ada yang ketiga, ini pangkat kejahatan ini. Ini wa yakrubu minhu ghururu tawaifin, yakrubu minhu ghururu tawaifa. Mendekati ketertipuan yang sebelumnya adalah ketertipuannya sekelompok-kelompok. Lahum, bagi mereka adalah ta'atun wa ma'asin. Jadi orang yang punya ketaatan, sekaligus mereka juga bermaksiat. Masih lumayan, masih ada ketaatan. Tapi pun mereka tertipu. Illa anna ma'asiyahum, hanya saja kemaksiatan mereka akthar, lebih banyak. Wahum yatawaqqa'una al-maghfirata, mereka menginginkan, mereka mengharap adanya maghfirah, wa yadunnuna, dan mereka menduga annahum, wa yadunnuna, mereka menduga anna, ini ada kayaknya kurang, ada berbeda-beda naskah, kita rubah, kita ikut naskah yang lainnya. Wa yadunnuna, mereka menduga anna kaffata hasanatihim, dirubah begitu ya, anna kaffata hasanatihim tarjihu akthar, walabihi kaffata hasanatihim, timbangan kebaikannya, tarjihu, melampaui, akthar, lebih, min kaffati sayyi'atihim, dari kejelekannya. Mereka menduga bahwasanya amal baiknya lebih banyak daripada amal jeleknya.
Wa hadza ghayatul jahli, dan ini adalah kebodohan. Maka dengan kebodohan dan dengan kebodohannya ini mereka akan tertipu, mereka menjadi tertipu. Fathara, maka engkau bisa melihat al-wahid, salah satu dari mereka itu, yansarifu bidarahima, ia keluar dengan membagi-bagikan darahima, dirham atau uang, ma'dudatin, bidarahima ma'dudatin, dengan dirham-dirham yang tidak banyak, terbatas. Mereka memberikan kepada orang, bagi-bagikan, minal halal minal haram, enggak peduli yang diberikan adalah halal haram. Tapi sisi lain apa? Memberikan kepada siapapun, bersedekah. Tasarruf dalam naskah lain, ya tasaddaq bidarahima ma'dudatin minal halal minal haram, bersedekah dengan dirhamnya tersebut, minal halali, dari harta yang halal dan juga haram, enggak peduli. Wa yakunu, dan keberadaannya, ma yatanawalahu, atau ma yatanawaluhu, apa yang ia dapat ia ambil, min amwalin nasi wasyubuhati ata'afahu. Wa yakunu, dan menjadilah apa yang ia ambil dari hartanya orang dan harta-harta yang enggak jelas itu rupanya lebih banyak lagi. Ini orang tertipu. Jadi orang yang tertipu jenis ini adalah orang yang melakukan kebaikan akan tapi tidak memperhatikan kemaksiatannya. Bahkan terlintas di benaknya bahwa amal baiknya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Makanya kalau kata Imam Ghazali, engkau bisa melihat salah satu dari mereka itu senang bersedekah misalnya, ibadah sedekah, senang bersedekah akan tapi dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan uangnya. Ya sedang bersedekah, akan tapi ternyata yang mengambil dari orang lain lebih banyak lagi. Kayaknya sih jago sedekah, tapi rupanya jago ngambil juga, dan dia tidak sadar. Wahwa, dan orang yang seperti ini dikatakan oleh Imam Ghazali, kaman wadu'a, seperti orang yang meletakkan fi kaffatil mizani, di salah satu timbangannya. Timbangan itu kan selalu ada dua. Seolah-olah dia orang yang meletakkan di timbangannya, salah satu timbangannya, asyrata darahima, 10 dirham, asyrata darahima, 10 dirham, wa wada'a, kemudian meletakkan fil kaffatil ukhra, di timbangan yang sebelah, yang sampingnya, alfan, 1000, wa aradan, dan dia menginginkan antamila, untuk bisa cenderung, bukan ayamila karena kaffah, antamila untuk cenderung, allati fiha, yang di dalam timbangan tersebut, al-asratu, 10. Fadzalika ghayatul jahli, dan ini kebodohan yang sangat puncak kebodohan. Jadi orang yang hanya memikirkan, orang yang menduga bahwasanya amal baiknya sudah banyak tanpa peduli amal jeleknya yang banyak, sehingga kalau diperhatikan orang seperti itu, lihat kalau mau sedekah juga jago sedekah jago, tapi nggak sadar kalau dia ngambil harta waris adiknya. Kayak begitu. Mungkin dia beribadah, hal itu tertipu. Sehingga kebaikan yang mereka lakukan itu menutup kekurangannya. Bahkan yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan lebih banyak daripada kebaikan yang pernah mereka lakukan. Itu seperti orang yang menakar timbangan. 10 dirham di salah satu sisi timbangan, 1000 dirham di sebelahnya. Lalu kalau dia menginginkan yang 10 dirham itu lebih berat, ya gak mungkin lah. Itu adalah kebodohan dari orang-orang yang tertipu. Ini dari orang yang melakukan ketaatan, dan ini ada. Sehingga ada orang yang kalau kita perhatikan, ya Masya Allah, dia juga berbuat baik, akan tapi dia tidak pernah peduli dari mana dari mana sumber penghasilan atau uang yang digunakan untuk berbuat baik tersebut. Kemudian ada sekelompok lagi yang mirip dengan ini. Fasal rabi, wa minhum, dan di antara mereka ada man, orang yadhunnu, menduga, anna ta'atahu akthar min ma'asihi, menduga ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Ini faslun fi hururi man yadhunnu anna ta'atahu akthar min ma'asihi. Ini babnya tentang orang yang tertipu, yang menduga kebaikannya, ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Li'annahu, sebab sesungguhnya dia,
Ini ada kurang lagi. La yuhasibu nafsahu, bukan yuhasibu nafsahu. La yuhasibu nafsahu. Ada lanya ya. Kalau tidak ada lanya rusak maknanya. Ini memang ketikan-ketikan atau paling rusak itu yang ngetik buku ini. Sudah terlanjur fotokopi banyak. La yuhasibu nafsahu, tidak mau menghitung-hitung dirinya, maksudnya enggak mau koreksi. Bukan. Kalau yuhasib nafsahu terus hitung-hitung malah benar. La yuhasibu nafsahu. Wa la yatafaqqadu ma'asiyahu, dan tidak mau mengoreksi kemaksiatannya. Tidak pernah mengoreksi kemaksiatannya. Wa idza amila ta'atan, kalau ia melakukan satu ketaatan, hafidhaha, ingat terus dia. Wa tadabbiya, dan terus dihitung-hitung, oh aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini, dihitung terus. Lah orang seperti ini kalladzi yastaghfiru bilisanihi, seperti orang yang beristighfar dengan lidahnya, istighfar terus. Yusabbihu bil laili wan nahari, senang bertasbih, zikir siang malam, hebat zikirnya. Mathalan mi'ata marratin, misalnya 100 kali, wa alfa marratin, atau 1000 kali. Thumma, kemudian dia terlena dengan zikirnya, dengan ibadahnya di malam hari, ia terlena, enggak sadar. Thumma yaghtabu, kemudian menggunjing. Thumma yaghtabu, kemudian menggunjing al-muslimina, orang-orang Islam, menyebut kejelekan orang lain. Allah, yaghtabul muslimina, menyebut-nyebut kejelekan orang. Yatakallamu bima la yardahu, omongannya menjadikan Allah, la yardahu Allahu, menjadikan Allah tidak ridha. Tulan nahari, sepanjang hari ngomong jorok, ngomong kotor. Malamnya si jago zikir, tapi sudah siang habislah. Wa yalsafitu, dan dia menoleh, ila ma warada fi fadli tasbih, dan ia menoleh, maksudnya memperhatikan hanya urusan mawarada yang datang riwayat fi fadli, bukan lafzi lah, ini salah kan. Fadli tasbih kan ya, fadli tasbih. Ia hanya melihat tentang keutamaan tasbih. Tasbih itu pahalanya ini, begini. Hanya diingat fadailnya tok. Fadailnya tasbih, fadail zikir, fadail ini. Wa yaghfalu, dan dia lupa, lalai amma warada, riwayat yang datang fi uqubati al-mukhtabina, hukumannya orang-orang yang menggunjing. Ia lupa ancaman bagi orang-orang yang menggunjing. Al-kadzabina, yang pendusta, penamamina, pengadu domba, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Nah, ini banyak orang yang semacam ini, maka hati-hati jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Itu tadi lihat. Ayo, kalau ibadah Masya Allah kencang, lihat. Malam hari ibadah, puasa, ya. Akan tapi ada sisi kejahatan yang tidak pernah ia cermati, dan ternyata kejahatannya itu lebih gede daripada kebaikan yang dilakukannya. Seperti dikisahkan di zaman Nabi, ada seorang perempuan yang ahli ibadah. Inam ra'atan taqumul laila tasumun nahar, itu seorang perempuan kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa, luar biasa. Akan tapi dia punya kesalahan, rupanya lidahnya tajam sama tetangga, itu menjadikan dia masuk neraka. Innaha finnar. Dan masih banyak orang menggunjing itu dosanya lebih gede daripada ini gunjing tuh. Orang menggunjing orang berzina, gedenya lebih gede dari zina. Menggunjing orang mabuk lebih gede daripada mabuk, Masya Allah. Cuma kadang permasalahan kita ini, orang tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Ini tertipu. Karena dipikir kebaikannya sudah bisa menyelamatkannya masuk surga. Padahal tidak. Dosa-dosanya, apalagi dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia susah. Untuk minta ampunnya kita harus langsung kepada orang tersebut. Sehingga dosa kepada manusia dianggap dosa yang paling susah untuk minta ampun. Kalau orang itu tidak rela, Allah pun tidak rela. Awas, hati-hati. Maka urusan dengan manusia harus baik-baik. Urusan dengan sesama manusia. Kalau tidak, maka kita akan rugi. Amal baik seperti apapun ternyata akan habis kelak di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya banyak urusan dengan sesama manusia. Menggunjing Allah. Kalau menggunjing mah habis pahala. Kalau sudah pahala kita habis, lihat, ditumpangkan ke kita, naudzubillah, dosa-dosa orang yang kita gunjing. Jadi orang yang digunjing itu dihabiskan dosanya. Kalau engkau menggunjing seseorang, maka berarti engkau telah menghabiskan pahalanya. Imam Hasan Basri suatu ketika bercerita, di saat digunjing oleh seseorang, dia mengatakan apa? Aku harus memberikan hadiah kepadanya. Ya Imam, dia orang menjelek-jelekkan engkau, menggunjingmu, kenapa malah engkau kasih hadiah? Kata Imam Hasan Basri, dia telah memberikan kepadaku pahala, kenapa tidak aku balas?
Jadi kalau digunjing tambah seneng dia. Kalau ada orang gunjing kita, sebenarnya dia memberi pahala untuk kita. Karena apa? Orang menggunjing kita itu artinya orang tersebut menghadiahkan pahalanya untuk kita. Tapi jangan kau membuat permasalahan akhirnya orang menggunjing kalian. Akhirnya melakukan dosa yang banyak aja lah biar digunjing sama orang yang enggak. Dosa kita. Nah, itu sama tertipu juga nanti. Jadi ada orang tertipu dengan amal baik. Jadi amal baiknya misalnya mendengar cerita bahwasanya kalau ada orang haji, umrah, maka ketahuilah rontok semua dosanya. Sehingga dia berpikir hanya untuk haji tak, enggak peduli duit hajinya dari mana. Umrah mengulang-ulang kerjaan umrah, zakat enggak dibayar. Apalagi tetangganya Masya Allah tersakiti atau mungkin tetangga sakit. Ada ketidakpedulian dengan sesama. Yang dipikir hanya ibadah. Ini. Oleh karena lupa dosanya orang yang menggunjing, orang yang dusta, orang yang mengadu domba dan seterusnya. Karena ia tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka amalkan selama ini. Kebaikan yang mereka tekuni. Dan banyak orang tertipu dari ahli ibadah seperti ini. Wadzalika mahdul gurur. Itu adalah semata-mata ketertipuan mereka. Allah. Tertipu yang sesungguhnya. Fa'awla bihi maka sangat layak lebih pantas baginya hifdzul lisanihi untuk menjaga lidahnya minal ma'asi daripada kemaksiatan aktsar lebih banyak min tasbihihi daripada tasbihnya. Daripada dia banyak tasbih tapi ternyata kok dia itu banyak menggunjing, mending dia itu enggak tasbihan tapi tidak menggunjing. Baru tingkat selanjutnya adalah tasbihan tanpa menggunjing. Sekarang permasalahannya tasbihan menggunjing, dan memang ada lebih parah lagi, gak pernah tasbihan kerjaannya gunjing. Jadi menggunjing, subhanallah. Nah ini sudah menjadi tren dan menjadi gaya hidup orang bicarakan kejelekan orang lain, tidak pernah merasa itu dosa, tidak pernah merasa itu salah. Wah berkembang itu kalau menggunjing itu berkembang, semakin banyak teman semakin ramai menggunjing orang itu. Yang salah satu menemukan kejelekannya di sini, yang satu lagi di tempat yang lain, yang satu lagi di tempat lain, dan seterusnya. Sehingga bertemunya pengunjung-pengunjung ini luar biasa, dahsyat. Dan itu adalah makanan seger, makanan bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi nikmat betul itu, menggunjing itu. Nggak ada ujungnya. Nah ini biasanya tertipu dengan kebaikan ketaatan yang mereka lakukan. Wa subhana man saddana 'anil ghibati. Subhana Maha suci man orang saddana yang telah menghalangi kami minal ghibati daripada menggunjing. Tidak ada yang bisa menghalangi kita menggunjing kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu benar-benar kita perhatikan. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, ulama yang tertipu ini muqaddimah masih. Artinya belum masuk detailnya nanti. Di sini adalah orang-orang secara umum seperti itu. Dia hanya peduli dengan ketaatannya, dan banyak orang seperti ini. Memperhatikan tentang bagaimana tahajudnya, bagaimana sholatnya, majlisnya, sholawatannya dan seterusnya. Akan tapi dia tidak sadar kalau mulutnya suka kejam sama suami, mulutnya suka kejam sama istri, kemudian sama tetangga juga seenaknya, bahkan dengan pembantu pun ternyata Masya Allah tidak punya adab dan tata krama. Banyak orang-orang tertipu, dan ini semua biasanya disebabkan karena ia merasa dan menduga bahwasanya ibadahnya lebih banyak, taatnya, sholatnya lebih banyak. Wah, aku sudah banyak ibadah. Alhamdulillah, aku sudah puasa Senin Kamis selama berapa tahun nih? Aku sudah Senin Kamis selama berapa tahun nih? Ini Pak, aku puasa berapa tahun nih? Ini. Maka itu menjadikan seseorang itu terlena, terlupakan, dan itulah penghantar kepada ketertipuan dan yang menjadikan sebab seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh yang namanya dosa kepada manusia khususnya itu sangat susah. Dan kadang orang hanya peduli dengan penyakit lahir, padahal penyakit hati lebih bahaya. Orang berzina melakukan dosa lahir, dan dia adalah busuk, dan dia adalah hina. Akan tapi yang namanya mendengki adalah penyakit batin, dan ketahuilah nilainya manusia adalah di batinnya. Nah kalau sudah batinnya dosa, kalau orang korengan di luar, korengan kemudian tangannya putung segala macam, lihat koreng, matanya buta, telinga budek segalanya, dia secara jasad, secara fisik hancur, tidak karu-karuan, tapi ternyata dia punya iman. Sampai dikatakan suatu ketika ada salah satu tabi'in ditemukan di sebuah pojok kota Madinah dalam keadaan kakinya potong, korengan, matanya buta, hanya bisa mulut saja dia masih mengucapkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.
Akhirnya orang yang melihat bertanya, bagaimana engkau dalam keadaan semacam ini kok masih bisa mengucapkan Alhamdulillah? Kakimu seperti potong, lepra tangannya terputus. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dia di pojok kota Madinah masih mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia menjawab, Alhamdulillah, aku masih punya lidah yang bisa berzikir kepada Allah. Jadi masih mensyukuri ini. Masih mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepadanya daripada lidah yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang yang luar biasa. Dan lagi-lagi yaitu orang sering tertipu dengan urusannya dengan sesama manusia. Sama-sama manusia, kalau sudah kita menyakiti orang tua susah, saudara susah, kakak sudah motong tali persaudaraan. La yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Dengan ibu durhaka ke orang tua, tidak akan berkah hidupnya. Tapi lagi-lagi kelalaian, biasanya itu lagi tertipu dengan ibadah. Seorang menyakiti tetangganya kadang juga karena ibadahnya. Maka ketahuilah bahwa jika seandainya ada seseorang itu hanya melakukan sholat 5 waktu saja, fardu Ramadan saja puasanya, kemudian zakat jika memang sudah memiliki sesuai dengan syarat-syaratnya, kemudian haji pun kalau mampu, ketahuilah dia cukup untuk masuk surga asalkan tidak melakukan dosa-dosa. Yang menjadi masalah adalah orang tertipu, melakukan ibadah banyak, tetapi dia melakukan ibadahnya banyak, tapi dia tidak peduli urusan kemaksiatannya. Yuk kita semuanya berpikir bagaimana kita bisa menjalani hidup ini benar ya. Dosa kepada Allah juga dosa kepada sama manusia. Jangan sampai kita hanya sibuk meningkatkan amal kebaikan, akan tetapi ternyata dosa-dosa tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita pedulikan. Dosa itu kepada siapa? Bermasalah ini adalah kita tidak pernah merenung. Maka ini diajak merenung oleh Imam Ghazali. Tidak pernah merenung, kadang orang hanya sibuk. Yang punya duit hanya haji umroh saja. Lupa bahwasanya dia zakat mungkin belum kebayar. Yang ustadz pun ternyata hanya mikir ceramah saja. Rupanya tidak dipikirkan di sana ada keluarga, ada istri. Bahkan mungkin di rumahnya pun tidak bisa santun kepada istrinya. Dipikir ada surga di luar sana. Tidak ada, di rumah juga surga itu. Anaknya pun kadang tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Masya Allah. Jadi banyak orang tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Yang jago sholawatan, lihat. Sholawatan mah hebat. Dzikirnya hebat. Akan tapi ternyata mulutnya tajam. Dikatakan oleh Nabi, innaha finar. Dia adalah di dalam api neraka. Ayo kita semuanya koreksi. Tengok kiri kanan kita. Manusia yang dekat kita. Jadi seandainya manusia itu cukup melakukan sholat 5 waktu, puasa, haji, bayar zakat jika memang waktunya, itu sudah cukup. Seandainya tanpa melakukan amalan sunnah seperti apapun, insya Allah masuk surga, asalkan jangan melakukan dosa. Jangan lakukan dosa-dosa yang menjadikan amal kita habis. Jangan lakukan dosa gede. Jadi kita baik dengan sesama manusia, macam cukup insya Allah. Ini. Jadi kadang-kadang orang tertipu yaitu tadi. Sedekah Masya Allah. Tapi lupa zakat tidak dibayari. Itu yang sering kami ingatkan bahwa benar itu, tanyakan kepada orang kaya. Sedekah sunnah lebih mudah daripada bayar zakat. Sedekah sunnah ngambur-ngamburin uang itu lebih mudah daripada bayar utang. Ini lihat sedekah ini. Kalau sedekah mah jago, tapi urusan zakat berat sekali. Dan itu waktu kita tanyakan kepada sebagian orang kaya, berkata langsung angguk, iya benar Buya. Nah itulah setan hebatnya, tertipu ini. Jadi yang wajib dia tinggalkan. Kata dia sunnah, dia berebut. Wah hebat. Makanya kita sering keras. Kami mengingatkan bahwasanya yang masih punya wajiban zakat, jangan nyumbang ke pondok, bayar zakat dulu. Utang yang jatuh tempo pun tidak boleh berbuat baik. Ada sebagian orang yang menyeru, biarpun kamu punya utang, kamu bersedekah sana. Nanti insya Allah utangmu kebayar. Bagaimana aturannya? Ini syariat yang dilanggar. Kalau engkau punya utang jatuh tempo, maka yang diurusi utangnya, bukan sedekahnya. Ini ada sebagian orang yang punya utang, katanya Pak, insya Allah kamu dengan bersedekah akan terbayar utangmu. Melanggar ini haram. Karena apa? Yang punya uang ini belum tentu rela dengan sedekahmu itu. Tapi kadang ketertipuan ini semuanya perlu ini baca Imam Ghazali rahimahullah. Maka diisi semuanya para jamaah. Kalau ternyata masih tanggungan pribadi urusan di rumahnya, maka pikirkan urusan di rumah.
Jangan sampai banyak sedekah ternyata zakat belum dibayar, utang jatuh tempo belum dibayar. Bahkan kalau perlu itu pembantu yang ada di rumah yang sering kami sampaikan akhir-akhir ini. Kalau Anda mempunyai pembantu di rumah yang tidak puasa atau tidak sholat atau mungkin tidak menutup aurat, lihat, itu kewajiban bagi Anda untuk mengurusi. Kalau seandainya seorang pembantu yang mempunyai baju 5 atau 10 baju yang bajunya seronok, Anda ambil 10 baju. Kemudian setiap satu baju diganti 250.000 plus 10 baju lagi yang baju busana muslimah. 250.000 kali 10 cuma 2,5 juta. Plus bonusnya untuk beli baju lagi, bajunya kita yang beli. Baju muslimah 250 kali 10 2,5 juta. Jadi 5 juta. Dan baju yang tidak pantas tadi suruh bakar dia. Membakar harta yang boleh ya harta kayak begitu. Kalau dipakai pun jadi maksiat. Itu dibakar itu atau buat isi bantal. Berapa? Cuma 5 juta. Tapi esok hari di rumah kita menutup aurat ya. Anda wahai para ibu yang mempunyai suami Anda selamat matanya tidak melihat aurat di rumah Anda. Maka 5 juta ini lebih bagus daripada 50 juta disumbangkan di masjid. Cuman kadang orang tertipu lebih sibuk memberikan sumbangan di sana. Kita katakan tidak, urusi di rumahmu itu. Kalau perlu jika pembantumu tidak sholat, tambah gajinya. Kalau ada pembantu yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia tambah gajinya. Kalau gajinya 750, tapi dia sering tidak puasa, katakan, asalkan kau puasa benar penuh, saya tambah 1 juta. Kira-kira mau atau tidak? Menjadi 1.700.000. 1 juta toh, apa sih beratnya? Padahal bisa bangun masjid, bangun pesantren sana, bangun madrasah sana ratusan juta, tapi kadang ketertipuan seorang hamba. Ketertipuan seorang hamba. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ada kita tertipu. Sama yang ini dari orang kaya. Yang ustadz pun tertipu. Dipikir surga dengan ini. Wah, jamaahnya banyak. Tidak pernah santun sama istrinya. Ngomong kasar. Istrinya tersakiti, tambah istrinya merasa tidak nyaman hidupnya. Dia nggak sadar-sadar begitu sudah punya surga. Ini tertipu. Jangan dianggap tidak ada. Sepertinya ada banyak manusia seperti itu. Jadi orang kaya tertipu ada. Ulama tertipu adalah ini merasa karena Pak dia melihat kebaikannya dahulu. Berangkat dari sini. Seolah-olah dia punya kebaikan yang sudah mencukupinya untuk masuk surga sehingga tidak peduli lagi urusan kemaksiatannya. Tidak la yatafaqadu, tidak pernah mengoreksi, wala yuhasib nafsahu, dia tidak menghitung-hitung dirinya, tidak mengoreksi dirinya sehingga ia tertipu dengan kebaikan yang mereka lakukan. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak tertipu. Dan semoga Allah senantiasa menunjukkan kepada kita kemaksiatan kita agar kita segera sadar. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketaatan kita bisa benar-benar ketaatan ini diterima oleh Allah, menjadikan sebab kita masuk surga Allah. Dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, dosa kita dan dosa orang tua kita dan dosa guru-guru kita dan dosa keluarga kita, anak kita, santri kita semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.